Operasi imigrasi federal di Minneapolis, Amerika Serikat memuncak menjadi sebuah insiden penembakan yang menewaskan seorang warga sipil. Korban diketahui bernama Alex Jeffrey Brady, perawat ICU berusia 37 tahun dan merupakan warga negara AS. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara aparat imigrasi federal, pejabat lokal, dan warga yang protes terhadap kebijakan penegakan imigrasi. Kejadian ini pun memicu reaksi keras publik menyusul perbedaan pernyataan antara pemerintah federal dan sejumlah pejabat lokal. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak selengkapnya dalam video berikut. Pada Sabtu 24 Januari 2026 pagi, sekitar pukul 9 waktu setempat, agen imigrasi dan bea cukai AS atau ICE melakukan operasi penegakan imigrasi di kawasan selatan Minneapolis. CNN menyebut operasi dilancarkan tepatnya di Nicollet Avenue atau East Street, yang merupakan kawasan kuliner multikultural yang padat warga dan imigran. Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS) mengatakan operasi ini bertujuan menangkap seorang imigran tidak berdokumen yang diduga terlibat kekerasan. Menurut keterangan resmi DHS yang dikutip CNN, dalam prosesnya, pria yang menjadi target operasi sempat melarikan diri ke sebuah toko donat dan mengunci diri di dalam. Agen federal dilaporkan gagal masuk dan kemudian memanggil bala bantuan. Menurut saksi mata yang diwawancarai NPR, sejumlah warga mulai berkumpul di luar toko, meniup peluit, dan merekam kejadian dengan ponsel. Berdasarkan rekaman video yang diverifikasi dan dilaporkan media Al Jazeera dan NPR, warga negara AS Alex Jeffrey Brady terlihat berada di lokasi sambil memegang ponsel yang diduga untuk merekam aktivitas agen federal. Ia mengenakan topi baseball hitam, kacamata hitam, dan jaket coklat. Dalam rekaman video, seorang agen terlihat mendorong seorang perempuan hingga terjatuh. Brady kemudian mendekat dan berusaha membantu perempuan tersebut. Saat Brady berdiri di antara agen dan warga, seorang agen disebut menyemprotkan gas merica ke arahnya. Setelah itu, beberapa agen menahan Brady dan membantingnya ke tanah. Saat tubuh Brady ditindih oleh agen, terdengar teriakan, "Dia punya senjata." Dalam video, seorang agen terlihat mengambil pistol dari pinggang Brady dan menjauh dari kerumunan. Tak lama kemudian terdengar satu tembakan, disusul rentetan tembakan lain, setidaknya 9 tembakan. Seorang saksi menyatakan Brady ditembak dari belakang dan mengalami setidaknya 3 luka tembak di bagian punggung. Setelah penembakan, para agen sempat menjauh dari tubuh Brady yang tergeletak di jalan sebelum sebagian memberikan pertolongan medis, sementara agen lain menahan warga yang mendekat. Menurut keterangan Komando Patroli Perbatasan CBP Gregory Bovino, agen yang melepaskan tembakan merupakan petugas terlatih dengan masa dinas 8 tahun. DHS menyatakan penembakan dilakukan untuk membela diri. Menurut mereka, Brady mendekati agen dengan pistol semi-otomatis 9 mm dan melawan saat hendak dilucuti. Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem juga menuduh Brady menyerang petugas dan datang dengan niat melakukan kekerasan. An individual approached U.S. Border Patrol officers with a 9mm semi-automatic handgun. The officers attempted to disarm this individual, but the armed suspect reacted violently. Fearing for his life and for the lives of his fellow officers around him, an agent fired defensive shots. This looks like a situation where an individual arrived at this scene to inflict maximum damage on individuals and to kill law enforcement. Bovino bahkan menyebut Brady berniat melakukan pembantaian terhadap penegak hukum. Pejabat federal juga merilis foto senjata api yang diklaim milik Brady. Sementara itu, 2 saksi mata yang memberikan pernyataan bersumpah ke pengadilan menyatakan Brady tidak pernah menodongkan atau menggunakan senjata api. Rekaman video warga juga tidak menunjukkan Brady mengacungkan senjata. Dalam video, Brady terlihat memegang ponsel saat kejadian. Kepala Kepolisian Minneapolis Brian O'Hara pun mengonfirmasi Brady adalah pemilik senjata api yang sah dan tidak memiliki catatan kriminal selain pelanggaran lalu lintas. Gubernur Minnesota Tim Walz juga menyebut keterangan DHS tidak sesuai dengan video dan menyebut klaim tersebut sebagai kebohongan.
Seorang hakim Minnesota kemudian mengeluarkan perintah yang melarang lembaga federal menghancurkan atau mengubah bukti terkait penembakan. Penyelidikan pun dilakukan oleh otoritas negara bagian dan federal. Di samping itu, pejabat negara bagian menyebut agen federal sempat menolak akses ke lokasi kejadian. Sementara sidang pengadilan dijadwalkan digelar di St. Paul. Sejak 2025, pemerintahan Presiden AS Donald Trump melancarkan operasi imigrasi besar-besaran di kota-kota yang dipimpin Partai Demokrat, termasuk Minneapolis. Operasi di kota ini disebut sebagai yang terbesar dalam sejarah penegakan imigrasi federal dengan sekitar 3.000 agen dikerahkan sejak November 2025. Ketegangan berkepanjangan memicu bentrokan harian, gangguan ekonomi di kawasan imigran, dan kematian sejumlah warga negara AS. Alex Brady tercatat sebagai setidaknya korban ke-6 yang meninggal dalam operasi sejak 2025. Sementara sedikitnya 6 orang juga dilaporkan tewas di pusat detensi ICE sejak awal 2026. Melansir Al Jazeera, Alex Brady adalah perawat ICU di Minneapolis VA Medical Center. Ia dikenal sebagai sosok yang peduli, profesional, dan berdedikasi melayani para veteran Amerika. Orang tua Brady sendiri menegaskan saat kejadian, putra mereka memegang ponsel bukan senjata. Penembakan ini pun memicu protes dan kemarahan publik di Minneapolis. Wali kota Minneapolis, Jacob Frey, mendesak pemerintah federal menghentikan operasi imigrasi di kota tersebut. Frey menyebut insiden ini sebagai kejadian serius dan menyatakan pemerintah kota akan bekerja sama dalam penyelidikan menyeluruh. Organisasi perawat dan serikat pegawai federal juga mendesak digelarnya penyelidikan independen. Peristiwa ini kembali menyoroti kompleksitas penegakan hukum imigrasi di Amerika Serikat. Di tengah kebijakan yang ketat dan situasi lapangan yang tegang, perbedaan narasi antara aparat dan warga menjadi perhatian publik. Hasil penyelidikan selanjutnya akan menentukan apa yang sebenarnya terjadi dalam insiden ini. Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar, pantau terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.